Istanbul, salah satu kota ya. Ya boleh sambil makan ya. Selain Istanbul, saya mau tanya lagi selain Istanbul yang terkenal dengan Blue Mosque, dengan Hagia Sophia, Topkapi, itu apalagi sih yang lebih menarik untuk para traveler bisa berkunjung ke Turki, ke Istanbul? Itu asli atau emang dibuat? Ya itu buatan, tapi itu emang udah peninggalan lama dari Bizantium. Oke, dari zaman dulu. Sampai itu juga dia ada banyak taman dengan ketika aku datang ke situ lagi musim tulip. Jadi kita ke taman, ke suatu taman, Emirgan namanya, Emirgan Park itu banyak banget bunga-bunga tulip udah kayak karpet. Itu masuk ke taman itu berbayar atau enggak? Kalau ke Emirgan itu gratis. Oh, free ya? Taman Free ya? publik tapi dia dibangun sangat bagus sih. Tapi tulip-tulipnya itu berkembang. Itu pun di sana itu tulip di pinggir jalan itu dia udah berkembang. Oh, jadi tulip itu walaupun terkenal di Belanda tapi juga di Turki dia banyak ya di tanah. Dia walaupun terkenal di Belanda tapi asalnya kan dari Turki dan Asia Tengah. Itu hadiah juga kalau nggak salah saya baca. Iya. Oh, jadi emang ya emang di itu tulip emang banyak ya di Turki itu ya. Banyak menjadi ikon Turki. Oke, selain Istanbul, tempat kota apa lagi yang ada dikunjungi? Kapadosia. Apa sih yang lebih ikonik di Kapadosia? Oke, itu ikonnya adalah Hotel Gua. Hotel Gua? Gua. Iya. Oh, Hotel Gua. Ya, jadi hotel kita menginap di kamar yang ada goanya. Jadi ini hotel nginapnya di Goa? Di Goa. Oh ya, bagaimana kondisi situasinya? Menurutku itu satu pengalaman yang berbeda ya, karena kita nggak jumpa ini di tempat lain lah ya, jadi nggak ada. Kita tinggal di dalam gua dan di dalam gua itu suhu udaranya sangat dingin. Musim semi yang dingin tambah suhu yang lembab dalam gua itu membuat kita tuh menggigil. Tapi tenang, di Kapadokia di setiap hotel itu ada pemanas ruangan. Oh, jadi enggak, jadi hotelnya itu emang bentuknya goa atau sekedar arsitekturnya aja dibentuk Dia dari gua, dari pecahan gua batu. Jadi, bentuknya emang gua batu? Iya, gua batu. Jadi gua itu range biayanya berapa kalau untuk itu satu malam? dari 400 sampai 1 juta. Sampai 1 juta berapapun itu ada. Ada ya? Tapi untuk untuk para traveler yang backpacker itu rekomend nggak sih? Menurutku rekomend, karena kan kita nggak harus yang mahal kayak misalnya saya sebut Sultan Cape itu yang bisa 2 juta per malam yang sehari dulu tinggal di situ. Bisa juga aku kemarin dapat di salah satu hotel itu cuma 400.000 satu malam. Satu malam itu bisa untuk 2 orang. 2 orang. Oh, jadi bisa circus ya? Itu secara aturan 2 orang masuk kan. Kasurnya itu luas banget, jadi ada satu single dan satu double bed. Oh, jadi kita bisa masuk ke 3 orang. 3 orang. Ibaratnya kalau dia masuk ke 3 orang masih bisa. Masih bisa. Apa sih nama hotel goa itu? Melek Cape. Melek Cape. Nanti ya, sahabat yang tahu saya tulis ya. Melek Cape. Melek Cape. Melek. Iya, tapi aku cek akhir-akhir ini harganya sedikit naik sekitar 700.000. Oh, masih. Pada saat mungkin lagi sessionnya lagi ini ya. Apa selain itu? Apa sih yang Kapadosia ini yang ikoniknya? Itu ada menawarkan paket tour seperti melihat balon udara. Bukan melihat, itu kayak terbang dengan balon udara. Iya. Itu melihat pemandangan Kapadokia itu area permukaan wilayahnya kan dia itu seperti bulan lah kalau orang bilang kayak ada banyak kayak batu-batu bentuknya jamur apa lagi tuh. Naik balon itu salah satu sensasi pengalaman yang tidak terlupakan sih menurut gitu. Kalau di Jawa memang agak sedikit mahal sih. Oh, berapa biayanya untuk naik balon? Untuk 2018 itu balon udara ya? Mungkin ya langsung lihat kondisi di sekitarnya. Iya, sekitarnya. Itu naik nggak? Saya naik. Naik ya? Berapa satu orang itu per orang. Jadi pada saat itu sarannya itu karena kan di Kapadokia itu sebenarnya itu untuk paket wisata dia seragam lah. Walaupun beda sama sebelah pun perbedaannya nggak terlalu jauh. Waktu itu 175 euro satu orang. Oh, jadi mata uangnya udah beda lagi nih? Itu sebenarnya sama, tetap lira, tapi mereka juga accept dolar dan euro juga. Tapi saya waktu itu kan kebetulan saya random aja lah sama teman. Udah kita cari
cari ada satu operator tertentu, dia menawarkan hanya 100 euro saja. 100 euro itu which is 1,7. 1.700.000 untuk satu orang. 1.700.000, wow. 1.700.000 ya untuk satu orang. Tapi itu dulu 2018. Sekarang Ya, sekarang udah sih, mungkin udah sekarang pasarannya di atas 200 euro. Jadi 2 juta ya? Enggak, 3 juta 400. 3 juta. Oh my god. Jadi ya, tapi bagaimana sih sensasi naik ke balon udara itu? Sangat menyenangkan. Jadi kayak kita melihat relief bumi, ya relief kota, bukan bumi lah ya, kota di Goryeo itu dari atas. Iya. Kayak pemandangannya emang kita nggak jumpain di manapun ya, nggak jumpain di Indonesia maupun di belahan bumi manapun. Tapi emang ada nggak sih bentuk foto dokumentasi? Nah, pasti ada lah. Pasti ada ya. Nanti ya pejalan Nanti tamu kita lihat hasil dokumentasi fotonya bagaimana kondisinya. Selain itu, selain yang balon udara yang begitu mahal, boleh nggak sih cuman lihat-lihat kondisi Kapadosia itu cuman lihat dari sisi mana aja yang free, atau harus emang rekomendasinya emang harus naik ini, Enggak, Arbi bisa harus naik balon? nggak harus naik balon. Sebenarnya beberapa travel kayak teman-temanku juga ke Kapadokia tanpa naik balon. Oh, iya. Itu sah saja karena itu kan pilihan orangnya. Kayak di samping itu kita bisa memanjat bukit di dekat itu, jadi kita bisa melihat kayak sunset atau sunrise point. Itu ada tuh travelnya sendiri atau emang kita mandiri sendiri? Bisa jalan sendiri ataupun bisa dengan travel. Travel itu menyediakan kayak red tour dan green tour. Kita kemarin ambil green tour itu kita mengunjungi kayak Bali atau lembah-lembah di sekitar Kapadokia, mengunjungi underground city. Oh, itu Jadi ada beda lagi ya pakai turnya, berapa pakai turnya? beda. Kemarin 33 euro, sekitarnya 500.000 lah. Tapi sekarang Itu tapi untuk satu orang ya? satu orang. Oh, berarti lumayan ya? Iya, tapi dapat makan siang. Oh, dapat makan siang. Iya, di antara ke sana ada. Itu ikut paket sunset atau sunrise? Kemarin enggak, kayak ngikut yang pagi aja sih. Jadi dari hotel setengah 10 nanti diantar lagi jam 5 sore. Oh, jadi satu harian full ya? Iya, 500.000 itu ya? Iya, mengunjungi beberapa tempat lah. Beberapa tempat di perbukitan itu. Kayak di Kapadokia kayak gua-gua, ada kayak vihara di atas batu gede. Itu rekomendasi nggak sih kalau ikut travel, atau rekomendasinya kita bisa untuk efisiensi biaya bisa pergi sendiri? Lagi sendiri bisa, tapi mungkin kalau kita lebih gampangnya sih ikut travel. Oh, lebih memudahkan. Lebih Tapi mungkin memudahkan. ketika saya akan kembali lagi ke Kapadokia, saya akan mencoba jalan sendiri, sewa mobil, sewa motor lah ya. Oh, jadi kita bisa sewa motor di Sewa sana? motor bisa, skuter ada di sana. Oke, jadi ya buat sahabat pejalan tangguh. Tapi untuk sewa motornya itu kisaran biayanya. Biasanya kan kalau kita mau sewa kendaraan di luar, dimanapun itu harus ada izin kayak SIM internasional. Bagaimana itu? Nah, kalau di sana juga ada SIM internasional, tapi beberapa sih mungkin secara ilegal lah boleh lah pakai SIM Indonesia itu. Oh, boleh ya? Menerima ya, masih menerima. Dan itu pun hitungannya nggak 24 jam, tapi sekitar 8 jam, per 8 jam. Apakah ada persyaratan-persyaratan tertentu lagi, atau apa ketika motor itu hilang atau apa, nggak ada ya? Ya, mungkin Perjanjian dengan mungkin ada perjanjiannya, tapi saya sebenarnya belum. Oh, belum pernah coba ya. Belum coba. Jadi buat sahabat pejalan tangguh pengen coba, boleh cari informasinya di googling aja. Banyak banget Aja, informasi cari tentang informasi. Kapadokia. Karena Kapadokia itu salah satu landmark Turki juga ya. Iya. Itu kayak Mas Kisi gitu. Jauh seorang datang ke Turki datang ke Kapadokia. Tapi dengan biaya yang begitu luar biasa sebenarnya naik balon itu ya. Sebenarnya ya tanpa naik balon kita Tapi masih bisa menikmati keindahannya, Iya. walaupun tanpa naik balon. Iya. Benar. Oke, untuk di Kapadosia, Iya. apa selain balon terbang itu apa ikonik dari Kapadosia? Itu berapa lama sih Kapadosia dari Istanbul ke Kapadosia? Kalau terbang ke Kapadokia itu 1 jam. Itu by flight ya? Flight. Kalau Bisa ini flight atau kagak, bus bisa. kagaknya by bus, Saya flight. flight ya? Iya, flight. Berapa range biayanya? Kemarin promo dia dapat 300.000 one way. One way 300. Iya, naik Oke. Turkish Airlines. Kembalinya beda lagi ya? Kembalinya beda lagi. Beda lagi. Oke, dari one way-nya 300.000 ya. Sekitar berapa? Dia main lira atau euro? Dia lira bisa atau rupiah atau euro, dia terima juga euro. Oh, jadi ya karena pembatasan tadi, ya mungkin karena pembatasan Asia dan Eropa tadi, dia bisa menggunakan mata uang itu lira bisa atau euro bisa Atau ya. dolar, karena itu mempermudah turis juga kan. Selain Kapadosia tadi apa? Ikonik balon di Kapadosia tadi apa? Apalagi? Selain balon juga kayak ada lembah-lembah di Kapadokia, ada underground city, terus ada ya di seputar itu sih sebenarnya. Susah nggak sih cari menu makanan yang sesuai dengan lidah kita? Untuk Turki itu secara rasa mereka nggak terlalu bumbunya nggak terlalu kuat, jadi
tekstur rasanya. Iya, tapi untuk di Kapadokia, di Suncuk dan di beberapa kota besar itu mereka ada Chinese food, restoran China halal di sana, ataupun yang restoran Uyghur. Ya, jadi bisa disiasat seperti itu sih atau. Dan juga nasi di Turki itu mereka bukan nasi, tapi sticky rice ketan. Oh, Ketan ya. Pas ketika makan tuh ini kok kayak bukan nasi ternyata ketan. jadi kalau kita makan Teksturnya tuh kayak teksturnya ketan, ketan. ya. Oke. Dan di sana tuh nasi itu nggak common sih, biasanya orang makan sesuatu itu pakai roti. Ya karena Karena mereka budaya Eropa. budaya Iya. Eropa udah banyak masuk ya. Iya. Sebenarnya karena budaya Eropa tadi masuk, jadi mereka makan roti itu Roti, ya. Oke, selain balon terbang tadi apa di Kapadosia? Saya nggak banyak sih, karena kan di sana cuma 2 hari ya. Iya. Hari pertama itu balon siangnya juga kita ikutin green tour. Terus hari keduanya kita full stay di hotel dan belanja. Oh, jadi tempat belanja rekomendasinya Iya. Kapadosia juga. Dia macam kayak apa sih? Kayak semacam tenunan gitu yang kayak sangat etik sih. Oh, jadi yang banyak yang tekstur Craft gitu ya. sangat artnya itu emang di daerah Kapadosia ya. Kalau di Istanbul nggak begitu. Namun nggak begitu lah. Kalau Kapadokia itu kayak kita ada sarung bantal, langsung di sarung bantal buat di ruang tamu, terus kayak spray ataupun apa media cantik kan. Oh, cantik-cantik ya. Jadi emang khusus untuk kita belanja oleh-oleh itu khususnya emang harus di daerah Kapadosia. Iya, dan itu Itu emang masyarakat lokalnya atau emang pendatang-pendatang yang jual? masyarakat lokal. Jadi Masyarakat lokal. saya ada satu rekomendasi nama tokonya itu Sultan Gate. Di sana tuh tempat oleh-oleh yang menurut kita tuh paling murah lah di Kapadokia. Jadi di sana tuh ada toko gede. Jadi kita tuh dia ada satu kakek tua yang jualan, tapi dia nggak ada pramuniaga. Jadi Apa nama kedainya? Sultan Gate. Sultan Gibbs. Iya, nanti kita bisa cari sendiri, kita bukan Nanti bongkar ya sendiri kita lah. bongkar ya Sultan Gibbs. Bukan bongkar barang belanjaan sendiri, nanti tinggal bayar ke kasir gitu. sama Oh kakek gitu itu. ya. Jadi sistemnya sistem kepercayaan ya. Iya, kepercayaan aja. Oke. Selain di Kapadosia, kemana lagi nih tujuan? Jadi setelah Kapadokia kita naik bus 12 jam ke Denizli. Denizli? Iya. Denizli apa itu? Kita kan mau ke Pamukkale, tapi untuk ke Pamukkale itu shuttle busnya kita akan stop di Denizli Autogar. Kemudian nanti akan diantar oleh shuttle kecil atau naik van itu ke Pamukkale. Berbicara bus ya, 12 jam. Iya. 12 jam itu sleeping bus atau emang bus Bus biasa. bus biasa? Bus Jadi biasa. bagaimana kondisinya di dalam? Lumayan nyaman lah ya, karena untuk legroomnya sedikit lebih luas lah ya. Gua rasa terus dia juga kayak pesawat, jadi dia ada pramugara yang akan nganterin kayak mendorong gerobak yang akan nganterin snack ke penumpang. Oh, di dalam bus itu ya? Iya, ngasih minum, ngasih snack itu 2 kali, dan selama 10-12 jam itu ada 2 kali. 2 kali makan. 2 kali snack ya. Oh, snack ya? Snack aja, terus juga dia stop di rumah makan atau di rest area itu sekitar 3 atau 4 kali. Jadi kita kalau orangnya BSR itu bisa lah. Oh, jadi karena di dalam bus itu nggak ada toilet, Iya. jadi otomatis nanti busnya stop. Iya. Jadi bagaimana kalau kita udah kepepet mau langsung bisa nggak dengan pembawa busnya itu stop? Mungkin kalau ada tempat yang memungkinkan bisa sih sebenarnya ya. Oh, memungkinkan. Tapi kendala utama di Turki itu adalah orang lokal itu nggak bisa bahasa Inggris. Oh, jadi berbicara nggak bisa bahasa Inggris tadi, bahasa di Turki itu apa sih? Bahasa Turki. Dia punya bahasa sendiri. Iya, Pak. Dia sejenis bahasa Turkis, emang bahasa bentuk tulisannya emang bahasa Latin, mereka Latin lah. Latin. Iya, jadi mereka tuh mirip-mirip lah kayak bahasa dari bahasa orang Azerbaijan. Azerbaijan. Iya, Turki. Iya. Mirip, tapi mereka bukan orang Arab, jadi salah kalau kita mempersepsikan orang Turki itu adalah Arab. Oh iya. Iya, karena secara busana, secara budaya, secara bahasa beda. Kirain dia karena kan itu kan dari peninggalan Nabi Muhammad nih. Tapi nggak begitu banyak ya. Nggak ada relevansi lah sama Arab. Tapi ya itu tadi bahwa orang Turki itu ya nggak boleh sebut orang Arab. Even mereka sama Muslim. Wajar ya. Sambil makan dong. Sambil makan ya, santai. Jadi dibuat santai aja ya, jangan terlalu tegang. Jangan dibuat serius sih. Jadi sembari makan, sembari cerita ya. Pengalaman yang begitu luar biasa. Tadi udah stop di Kapadosia, lanjut ke Pamukkale ya. Saya ingin lebih tahu lebih dalam tentang Pamukkale. Masalah objek wisata ikoniknya di Pamukkale itu apa sih? Sembari makan ya Kak? Boleh. Itu
juga di lingkungan sekitarnya tuh kayak bebatuannya warna putih. Itu nginapnya di daerah sana atau emang jauh mau berjalan lagi nih? Jauh. Jadi kira kalau dari terminal itu jauh sana. Jadi kemarin ada yang nawarin ya udah, kan kita ngikut tur yang 100 lira lah, 200.000 something lah. Itu berapa? Itu udah semua akomodasinya udah semua di sana 200.000. Antar ke stasiun, terus makan siang, sama masuk ke wisata. Oh, ada apa? Ada wisatanya? Yang aku bilang tadi kan, Castle. Oh, Carlton Castle tadi. Iya. Selain Carlton Castle, apa sih yang lebih dominan ikonik di Di sana Pamukkale itu? dia ada pemandian kayak kolam Cleopatra. Itu di zaman sekarang atau di zaman dulu? Zaman dulu. Zaman dulu. Masih bisa berenang di sana. Oh, itu coba nggak berenang di sana? Enggak. Apa? Kenapa? Enggak. Karena kita nggak nyiapin baju ganti sebenarnya. Karena kan kudu basah-basahan tuh. Iya. Nanti repot bawanya. Tapi itu bukan dalam gua lagi ya, beda. Itu Bukan. kayak danau biasa aja. Karena nggak kolam. Oh, kolam ya, bukan danau ya? Bukan. Oke. Pamukkale itu berapa biaya stay 1 malamnya? Sebenarnya kita nggak nginep 1 malam, tapi kita nginep per jam. Oh, dia boleh yang nginep per jam? Bisa, karena kan kita kan nyampe sana kan udah jam. Oh, jadi hitung-hitungannya dia per jam ya? Lebih Iya. sama aja atau range harganya beda? Udah tipis sebenarnya. Karena kita nyampe kan udah jam 7. Mobil kita jemput, mobil tuh jemput jam 10. Jadi kita ada 3 jam, jadi kita kan pilih istirahat tuh. Terus kita istirahat, ya udah kita akhirnya sewa hotel aja. Penginapan tuh bukan hotel, jadi kita kan orang 5 tuh. Penginapan karena saya mau lebih penasaran masalah warga lokal ya. Warga lokalnya itu emang asli dari Turki atau emang dari pendatang-pendatang? Orang Turki. Kebanyakan emang asli orang Turki ya. Nah, Wajah-wajahnya emang face-face-nya dia emang dari, karena kan dia tadi perbatasan antara Asia dengan Eropa. Wajah-wajahnya itu bagaimana? Kalau kita kayaknya pandang lebih kayak Eropa ya. wajah-wajahnya, tapi dominan berarti ya Eropa di sana. Ya. Eropa kan cuma sebagian masuk ke daerah Turki Ya. itu kan. Tapi emang wajah-wajahnya wajah-wajah Eropa ya. Iya. Tadi ini kayak orang Eropa sih. Lalu lanjut dari Pamukkale lanjut maksud kemana? Ke Seljuk. Selçuk. Iya. Selçuk itu di daerah bagian mana Turki? Masih di daerah barat Turki. Oh, masih di daerah barat ya. Itu sekitar 2 jam lah. 2 jam Ini by apa? By bus atau by kita naik kereta. Oh, ada ya? Ada. Oh, jadi kalau dari Kapodisia ke Pamukkale itu nggak ada kereta. Enggak. Nah, tapi ketika di Pamukkale untuk ke Selçuk itu ada kereta. Ada. Itu range biaya kereta mahal nggak sih? Enggak. Untuk transportasi? Berapa ya? Kalau di rupiah kan sekitar 25.000 lah. Jadi jarak antara Pamukkale dengan Selçuk itu nggak begitu jauh ya? 2,5 jam. 2,5 jam, tapi dengan harga tiket 25.000. Iya. Termasuk biaya termurah juga ya? Apa sih di Selçuk wisata yang lebih ikoniknya untuk bisa dijangkau oleh para traveler? Ephesus. Apa? Ephesus itu kayak Ephesus. iya, Ephesus ya. Ephesus itu apa? kayak benteng juga sih. Benteng. Oh, ada juga ya benteng. Benteng. Itu kayak reruntuhan kerajaan Kerajaan apa? Romawi. Oh, kala itu kerajaan Romawi masuk di Turki di bagian Selçuk, mungkin di bagian barat ya. Apa di beberapa bagian Turki itu emang bagian dari Konstantinopel, Konstantinopel. Byzantium kan? Jadi pasti banyak peninggalan mereka di sana. Oh, banyak ya masih peninggalannya. Banyak. Oh, jadi di Selçuk tuh kebanyakan benteng atau objek wisata lainnya yang bisa kita kunjungi. Selçuk kayaknya namanya sejuk ya. Namanya sejuk. Aroma keadaan kondisi cuacanya bagaimana di sana? Seljuk itu relatif panas. Saat kita berangin di Istanbul, di Kapadokia kita bakal kedinginan karena suhunya rendah. Untuk di Pamukkale sama di Seljuk itu kepanasan. Itu di berapa? Jadi kita lepas winter coat itu suhu udaranya di atas 25. 20 itu masih lumayan. Kalau 25 nggak Iya. begitu panas benar. Atau sekitar nggak 25, mungkin 29 atau 32. Tapi katanya kalau di Turki itu ada
musim dingin di daerah mana tuh musim dingin? Mungkin itu Winter. dulu wilayahnya. Selçuk udah termasuk nggak? Apa di bagian barat atau bagian mana? Bagian mana biasanya? Kalau wilayah Turki punya 4 musim, Ya. tapi mungkin di wilayah utara ya akan dinginnya terasa dingin lebih lama. Jadi ketika di Istanbul ya dingin berangin dia. Oh dia cuma berangin aja ya? Berangin 18 derajat. Oh 18 masih ya, lumayan kan? Masih dingin juga ya? Dingin. 18 Di ya? Kapadokia kita sempat kena 5 derajat. Kapadosia. Oh jadi di Selçuk dengan di Pamukkale itu udah cuacanya udah panas, tapi kalau di Kapadosia dingin, kalau di Istanbul tadi cuman angin-angin aja, angin-angin dingin. Tapi Selçuk langsung ke Bursa. Sebenarnya awalnya dari Istanbul ke Bursa. Oh jadi sebenarnya Istanbul ke Bursa dulu, Ya, nanti balik ke Istanbul lagi. Istanbul lagi. Bursa itu apa sih yang familiar ikonnya? Itu nanti dari Istanbul ke Bursa tadi itu flight ya? Enggak, naik bus Naik bus berapa jam? 2,5 jam. 2,5 jam. Apa sih yang biayanya? Biayanya berapa? Kalau Kalau kemarin- kita naik bus transportasi lokal di sana. Ya, harganya mungkin sekitar 100 ribuan lah ya. Tapi nyaman nggak sih transportasi lokal itu? Tapi lokal di Istanbul nyaman menurut saya. Sama ya? Ya. Sama nggak kayak bus-bus di Indonesia? Saya sih jarang naik bus Indonesia sebenarnya. Karena kalau kayak bus dari tempat kuliah mulai ke Palembang, kan mungkin lebih nyaman yang di Turki. Lebih nyaman di Turki ya? Oh. Jadi apa sih objek wisata ikonnya di Bursa? Bursa itu yang paling terkenal ski resort di Uludag. Uludag itu Ski artinya resort, ski. ski, snow ski. Oh, snow ski ya? Ya, dia juga ada gondola. Itu berarti cuacanya winter ya? Kemarin sih kan di seluruh Turki udah masuk semi, Ya. tapi di Uludag di Bursa itu Bursa. masih ada sisa salju. Oh, jadi di sisa-sisa salju itu masih kecil, jadi ada 2 bulannya juga ya? Masih ada esnya. Dan itu pengalaman pertama saya melihat salju Di Turki? di Turki di Bursa. Oh, oke. Selain itu, apalagi objek ikonik dari kota Bursa? Bursa sebenarnya dia ada kota-kota yang cantik banget. Jadi mereka ada kayak air sungai yang bersih dari lelehan salju. Iya, karena Ke tengah kota hmm. itu layout kotanya bagus. Nanti kalau misalnya balik lagi ke Turki kayaknya pengen ke Bursa lagi. Oh, jadi rekomen ya. Bagusnya bulan apa nih kalau mau nikmatin winternya di Bursa? Itu Februari. Oh, Februari ya, rekomen Iya, Mas? masih ada. Masih ada salju. Kalau Januari juga masih. Januari masih. Dia start dari Desember Oh, sampai jadi kalau mau sahabat pejuang tahun mau coba winter, bisa juga ya di Turki? sangat bisa. Istanbul langsung ke Bursa dulu. Iya. Karena waktunya cuma 2,5 jam ya. Iya. Nggak begitu lama ya sebenarnya. Kalau untuk penginapan aman nggak sih di sana? Aman. Aman. Kalau bahasa? Ya mungkin untuk pedagang atau orang yang pada bidang pariwisata Ya. sebenarnya nggak ada kendala sih dengan bahasa Inggris, tapi kalau di penduduk biasa baru Tapi ramah nggak sih orang-orang di sana? aman sangat welcome. Sangat welcome ya? Iya. Ya, kayak kita sebagai pendatang Ya. lebih di karena kalau di Indonesia kan ramah-ramah nih. Welcome lah. Welcome ya masih ya. Oke. Jadi masih welcome ya. Buat sahabat pejuang tangguh, rekomendasi ya. Jadi di Istanbul sangat rekomendasi ya. Sangat. Istanbul, Kapadosia, Pamukkale, Bursa dan Selçuk. Jadi 5 kota itu rekomendasi. Dari 5 kota ini, kota mana yang pengen sekali kembali lagi dan dinikmatin? Istanbul. Kenapa alasannya Istanbul? Istanbul sangat cantik sih. Tapi kan itu kan cuma kota nih, kota tua. Istanbul itu kan sama kayak kota tua enggak? Dia ada yang sisi modern, ada sisi tradisional. Iya. Oke. Jadi mau tanya lagi nih, tadi kan udah 5 kota dipilih Istanbul ya pengen kembali lagi. Dari transportasi dengan keramah tamahan penduduk lokalnya, dari 5 kota tadi, di mana yang lebih memberi kenyamanan untuk kita lebih lama lagi stay-nya? Karena penduduk dan karena culture budayanya Kapadokia. Kapadosia ya? Kapadokia itu kayak tempatnya sangat apa ya, kayak damai, nyaman gitu. Kita duduk di teras. Oh, jadi butuh ketenangan untuk Kapadokia. Oh, lebih Kita nggak butuh ngapa-ngapain, ketenangan. nggak harus ikut tur aja udah ada kayak damai aja gitu. Kayak di nggak ada beban. Udah bebannya. Oh, jadi ya buat sahabat pejuang tangguh kalau mau refreshing menghilangkan semua beban, Kapadosia ya mungkin Ya, lebih rekomend. rekomendasi ya.
Kalau Istanbul enggak ya? Tapi crowded jadi seperti banyak kota besar di dunia, terlalu ramai orang, kayak gitu, terlalu lama. Jadi kayak yang mungkin kalau nyari jadi ketenangan ya better ke Kapadokia. Kapadosia ya. Iya. Oh dia lebih ke suasana alam ya. Alam. Oke. Oke kak, saya mau tanya lagi nih. Berurusan dengan flight itu kalau habisnya dari Palembang ya berangkat? Ya. Kalau dari Palembang ke mana dulu itu flight range biayanya berapa sih? Untuk biasanya sih tiket promo itu start dari Kuala Lumpur ke Singapura ya. Iya. Kuala Lumpur Singapura. Oh Kuala Lumpur atau Singapura? Singapura, ya. Ya. Itu kalau promosi karena promo Qatar yang dari Kuala Lumpur itu kan 3,5 juta. PT ya. ya. Ya, tapi terakhir kali itu teman kita kan 2017 2016 Iya. kan, tapi teman 2019 kemarin dia dapat geledek dari salah satu situs travel 4 juta naik Qatar Airways. Itu Iya, return flight. Kuala Lumpur. Ya Kuala Lumpur, Istanbul, transit di Doha, Iya. terus pulang lagi sampai ke Kuala Lumpur. Murah banget yang 4 juta ya. mulai Qatar salah satu Full service. maskapai terbaik dunia kan nomor 1 kan. Benar. Oh jadi ya pengalaman ya. Jadi kalau ke Aga berapa range biaya yang digunakan dari Palembang ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur atau Singapura ke Istanbul berapa range biaya habis? Mungkin saya nggak bisa parsial besar karena kan kemarin kita ngikutin umroh ke Turki 3 hari. Ya. Saya extend sendiri 1 hari di Turki. Jadi mungkin untuk extend aja mungkin sekitar ya sekitar 5 juta ke atas. Itu khusus untuk flight-nya aja ya? Oh nggak flight sih, sebenarnya kayak biaya hotel. Udah makan. termasuk semua? Iya. Nah, kembali lagi ke gaya travel itu masing-masing ada yang mewah, ada yang sederhana tergantung ke Kalau kita. ke Aga termasuk mewah atau kalangan apa nih? Kalangan menengah aja lah, kayak nggak juga nginep ngemper di terminal, nggak juga nginep di hotel yang mewah. Oh ya, middle lah ya, masih Middle lah middle ya, ya, middle. setidaknya masih nginap di hostel, Masih menginap, ya. hostel atau hotel ya, Atau hotel ya. yang masih rekomendasi ya. Iya. Tapi kalau buat sahabat pejuang tangguh yang jika mau travel ke Turki, apa saja sih yang dipersiapkan dana, terutama dana Iya. berapa sih kisaran uang yang harus dipersiapkan kalau mau berkunjung ke Turki? Sebenarnya sih balik lagi ke promo tiket, karena kan salah satu elemen terbesar dari traveling itu adalah tiket pesawat. Ya. Jadi mungkin untuk amannya sih sekitar 15 sampai 20 juta. Malah sampai 20. Iya, untuk 7 sampai 10 hari perjalanan. Itu butuh visa nggak sih kalau kita mau ke Turki? Butuh visa karena Bagaimana pengurusan visa? Apakah dibantu travel atau kita mengurus pribadi? online sendiri, kita online. Dia online. Online ya? Ya. Biayanya? 25 USD plus 1,2 dolar lebih kurang lebih. Tapi kalau nggak salah totalnya kita 26 USD something lah. 26 USD lah. Iya. Kalau di Indonesia ini itu kisarannya Ya 300 ribuan. 300 ribuan ya. Nah itu apply-nya tuh syarat-syaratnya sangat mudah banget. Jadi kalau kita tadinya kita bisa tentang visa India, syarat visa Turki ini jauh lebih mudah. Lebih simpel ya. Oh jadi visa India dengan visa Turki itu sangat jauh beda. Jangan jauh beda. Tapi yakin nggak sih nanti di approve atau pasti dia bro. pasti ya? Oh jadi sahabat pejuang tangguh sangat rekomendasi ya buat sahabat pejuang tangguh ingin ke Turki. Apalagi visanya 100% bisa sih di approve Ya, ya. insya Allah lah. Insya Allah ya 90% ke atas sudah bisa di upload. Jadi buat sahabat pejuang tangguh jangan takut lagi. Kendala bahasa juga nggak jadi momok besar ya. Enggak. Nyantai-nyantai aja lah. Walaupun kendala bahasa nggak jadi momok juga. Jadi rekomendasi nggak sih kalau kita jalan mandiri ke Turki? Rekomendasi. Sangat rekomendasi. Jadi buat sahabat pejuang tangguh banyak kemudahan ya. Sangat rekomendasi untuk berjalan mandiri, mengurus visa sangat dipermudah. Untuk transportasi Gampang sih dia. gampang ya. Itu biasanya melalui situs atau kita pesan on the spot. Itu bisa on the spot, bisa kita kemarin on the spot semua sih untuk On kayak the spotnya tapi lebih mudah ya on the spot. lebih mudah. Oke, pertanyaan terakhir nih. Biasa yang ditanyain oleh tips dan triks bagaimana cara dapat tiket murah, bagaimana bisa berkunjung ke Istanbul, bagaimana bisa ke Turki, bagaimana bisa menikmati semua keindahan-keindahan di sana dengan budget yang cukup lah. Budget cukup, apakah ada motivasi nih dari Kak Aga untuk para sahabat pejuang yang ada di rumah yang ingin travel, salah satunya pengen ke negara dua benua ini? Yang pasti mencari tiket promo itu kita harus punya relasi sama teman-teman yang punya hobi sejenis gitu. Saya gabung di grup Facebook yang memang khusus itu orang yang menebar racun promo lah gitu. Jadi jika ada promo itu cepat, karena promo itu dia
lebih baik menyesal membeli daripada menyesal tidak membeli. Jadi kita buy now, think later. Jadi kita mikirin cuti lah, mikirin apa nanti. Yang penting kita ada tiket di tangan dulu sebenarnya. Karena tiket promo itu tidak menunggu kesiapan kita, nggak menunggu waktu lama karena dalam hitungan menit saja dia udah hilang promonya itu. Kecepatan juga. Terus juga kemudian tips yang lain sih menurutku lebih ke balik lagi ke mental sebenarnya kan traveling apalagi untuk traveler mandiri. Iya. Ketika mempersiapkan sendiri, mempersiapkan hotel, rencana perjalanan dan juga moda transportasi di suatu kota itu. Jadi banyak-banyak membaca, membuka blog, ya mencari tahu dari komunitas, bertanya lah kepada orang. Saya juga ketika saya berkunjung ke suatu negara, saya kan ada sedikit refleks, jadi saya bakal nanya ke sebanyak-banyaknya ke orang-orang kepada orang yang pernah ke situ untuk mendapatkan informasi. Jadi saya make sure bahwa perjalanan saya ini bakal lancar. Kayak gambling, saya random pergi tapi tanpa ada bekal membaca. Oke, itu ya tips dan trik dari Kak Aga. Instagramnya @seringcuti. Jadi buat sahabat pejuang tangguh, kepoin aja Instagramnya @seringcuti untuk dapat informasi mau perjalanan kemana lagi. Rencana mau berjalan kemana lagi? Next planning Kak Aga untuk kedepannya mau berjalan kemana lagi? Saya sih belum bisa pastiin, tapi untuk tiket yang udah ada ini sih kalau insya Allah nggak ada halangan mau ke Singapura sama Penang ngajak orang tua. Oh, jadi ngajak orang tua nih? Iya. Udah mulai ngajak orang tua sekarang? Iya, insya Allah kalau ada. Nggak solo traveler lagi? Enggak. Ini ada orang tua. Orang tua sekali butuh juga diajak. Boleh nggak sih kalau sahabat pejuang tangguh mau gabung? Boleh aja. Silahkan nanti di komen aja di bawah. Oh, di komen di bawah aja ya kalau mau gabung, kalau mau coba traveler bareng Kak Aga @seringcuti. Oke, sekian ya. Terima kasih Kak Aga informasinya. Oke, terima kasih buat sahabat pejuang tangguh telah menonton video ini. Jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe, like, dan di komen YouTube channel Pejuang Tangguh untuk lebih banyak mendapatkan informasi terutama masalah traveling session ya. Traveling session ini masalah perjalanan para sahabat Pejuang Tangguh yang telah mengelilingi dunia ini. Kembali lagi di video selanjutnya, mungkin bareng Kak Aga lagi ya. Oh ya. Next time. Jika Kak Aga kemana lagi, kita nanti tanyain lagi ya untuk lebih detail karena banyak ilmu, banyak informasi yang kita dapatkan untuk sekarang ini. Oke, sekian YouTube channel Pejuang Tangguh. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.